Wanita pembawa malapetaka. Suara bayi masih menggema di dalam kamar. Tetapi Makarsi belum juga keluar untuk memanggil. Bu Reni selaku bidan desa baru saja datang. Beliau disambut oleh Bagas yang sedari tadi diam di luar sembari menyalakan sebatang rokok. "Kumaha Gas, sudah lahir?" tanya Bu Reni saat turun dari motornya, bertepatan dengan hujan yang sudah reda. Tetapi kilat di langit masih sesekali muncul. Bagas langsung berdiri, badannya sedikit membungkuk untuk memberi rasa hormat. Rokok yang tadi ia matikan di dalam asbak, lantas menjawab, "Sepertinya mah udah Bu, barusan ada suara bayi soalnya." Bu Reni mengangguk, gegas ia mengikuti langkah Bagas untuk masuk rumah. Para penghuni rumah yang menunggu di luar kamar langsung berdiri, termasuk Nur yang dengan sigap mengetuk pintu kamar Nilam seraya memanggil nama Makarsi. Tidak ada jawaban, hanya ada tangis bayi menggema. Pasang-pasang mata itu saling melirik. Mungkin isi pikirannya sama, bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam sana. Merasa tak bisa berlama-lama menunggu, Nur langsung menekan knob, membuka pintu sampai setengah terbuka. "Astagfirullah," teriak Nur saat melihat Makarsi tergeletak di lantai dengan posisi menelungkup. Begitu juga Nilam dalam keadaan tak sadarkan diri. Sedangkan bayinya masih dalam keadaan menangis. Di atas ranjang, semua orang mulai masuk. Para wanita mengais Nilam yang keadaannya belum dibersihkan. Sementara para pria diminta untuk mengangkat tubuh Makarsi ke sofa ruang tamu. Bu Rosida sudah sangat histeris ketakutan. Wanita itu mulai meracau. "Gusti Nu Agung, ada apa lagi ini teh? Sabar Bu, istighfar. Insya Allah, gak ada apa-apa," Pak Wahyu berkata sembari mengecek denyut nadi Makarsi. Beberapa saat Pak Wahyu terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Ia kembali mengecek denyut nadi di bagian tangan, lalu pindah ke leher. Setelahnya beliau kembali diam. Tetapi kali ini tubuhnya lunglai ke lantai. Bagas yang melihat mertuanya berekspresi aneh, buru-buru mendekat. Ia sampai ikut berjongkok di lantai. Kemudian menatap wajah Pak Wahyu yang sudah sangat pucat, seakan paham dengan tatapan sang menantu. Pak Wahyu pun berkata, "Makarsi meninggal Gas, innalillahi wa innalillahi rojiun." Tutur Bagas sembari menatap tubuh kurus di atas sofa. Ia paham betul apa yang dikhawatirkan Pak Wahyu. Entah bagaimana reaksi warga nanti. Padahal, desa Wangunsari baru saja damai beberapa bulan ini. Kematian Makarsi ketika membantu Nila melahirkan pasti akan disangkut pautkan dengan hal mistis. Bagas mengusap wajahnya. Ia mengucap istighfar beberapa kali. Gegas pria itu membantu Pak Wahyu untuk berdiri. Bagas juga mencoba menenangkan mertuanya kalau semua ini sudah takdir. Bukan karena hal yang aneh-aneh lagi. "Pak, jangan dulu mikir macem-macem. Siapa tahu Makarsi meninggal karena serangan jantung. Beliau sudah sepuh Pak. Gak ada hubungannya sama Nilam." Bagas mencoba tenang, tetapi nada bicaranya seolah sedang menghibur diri sendiri. Siapa sangka, Pak Wahyu yang baru saja berdiri itu menarik kerah Bagas dengan kasar. Matanya menyorot tajam. Urat di lehernya pun sampai menonjol akibat menahan sesak di dada. Apapun alasannya, bagaimanapun cara meninggalnya, Nilam akan tetap disalahkan Gas. Apalagi di luar sedang ada gosip kalau Nilam hamil, anak setan. Jangan coba menghibur bapak dengan hal yang mustahil Gas. Pak Wahyu mendorong tubuh Bagas kasar. Kemudian ia menjatuhkan tubuh ke lantai dengan posisi punggung bersandar pada dinding. "Capek bapak teh, kenapa tidak cabut nyawa saya saja ya Allah?" Pak Wahyu memukul dadanya. Bukan hanya fisik yang terasa sangat lelah, tetapi juga hati dan otaknya. Dari pertama Nilam dinyatakan hamil, Pak Wahyu sudah membayangkan bagaimana hal buruk akan terjadi. Ucapan berusaha diabaikannya. Padahal dalam hati Pak Wahyu sangat sedih karena ujian dalam hidupnya tak kunjung berakhir. Ia langsung meminta Bagas menghubungi Pak Lurah untuk melaporkan keadaan Makarsi. Pak Wahyu sudah sangat pasrah. Bu Rosidah buru-buru menghampiri Pak Wahyu, menanyakan keadaan Makarsi. Tak ada jawaban dari Pak Wahyu, hanya ada usapan kasar pada rambutnya yang sudah mulai memutih. Istrinya sampai menutup mulut. Tak ada yang bisa Bagas perbuat. Ia hanya mencoba menenangkan Bu Rosidah. Apalagi wanita itu paling tidak bisa dihadapkan pada situasi panik. Sudah dipastikan, asam lambungnya langsung naik. Di tengah suasana panik itu, Bu Reni keluar dari kamar. Ia mencari sosok Makarsi yang terkapar tadi. Wanita itu seolah kelimpungan karena ada nyawa-nyawa yang harus diselamatkan. Nilam sudah sadar, sedang menggendong bayinya. Sekarang tinggal memeriksa Makarsi. Ketika pemeriksaan usai, Bu Reni membalikkan badan ke arah Pak Wahyu yang tengah duduk tak berdaya di lantai. Saat mata sayu itu dipandang, beliau hanya menggeleng pasrah.
Tidak bisa berkata apa-apa lagi karena tidak semua hal bisa diceritakan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Awalnya emak kenapa pak? Tanya sang bidan setelah mengusap wajah Makarsi. Saya tidak tahu Bu Bidan. Bu Bidan bisa jadi saksi kalau Makarsi sudah tergeletak di lantai saat kita masuk tadi kan. Mungkin Bu Bidan sendiri tahu. Makarsi paling tidak suka diganggu saat membantu orang melahirkan. Saya harap Bu Bidan bisa jadi saksi kalau warga menyudutkan keluarga saya. Jelas Pak Wahyu, seolah sudah memprediksi apa yang akan terjadi setelah ini. Gerimis yang melanda tak menyurutkan langkah Pak Lurah untuk datang setiap menerima telepon. Menyangkut hal genting yang dialami warganya, dengan rambut yang basah, pria berjanggut tipis itu hadir bersama Ridwan. Bu Reni yang tengah duduk di samping jenazah Makarsi, menggeser duduknya, memberi ruang pada Pak Lurah untuk memeriksa wanita parubaya itu. Dahi Pak Lurah mengernyit. Lantas ia bertanya, "Kapan Bu? Terus di mana?" Ditanya seperti itu, Bu Reni langsung menjelaskan dari sudut pandangnya, meski wajah bidan desa itu pucat dan ketakutan. Tetapi pernyataannya cukup meringankan beban Pak Wahyu. Sepertinya Makarsi kena serangan jantung mendadak Pak Lurah. Lebih baik, cepat panggil keluarganya sekarang. Sudah Bu Bidan, barusan saya telepon putranya untuk datang. Bagas tiba-tiba menyalah. Sementara itu, Nur dan Indah masih sibuk di kamar mengurusi Nilam yang baru sadar dari pingsan. Wanita itu sibuk menatap bayi mungkin berjenis kelamin perempuan. Bayi yang tidak disangka-sangka kehadirannya. Mungkin bagi orang terlalu tabu, tetapi bagi Nilam sendiri memang kelahiran ini semestinya ada. Sebab ia merasakan sendiri tubuhnya dijamah oleh sosok mirip Aris. Bayinya tampan Neng, ucap Indah berusaha menghibur Nilam yang sedari tadi diam saja. Kalimat seperti itu terdengar getir. Dalam hati Indah ia tidak menyangka jika Nilam benar-benar melahirkan anak manusia. Bukan seperti yang orang lain tuduhkan bahwa Nilam akan melahirkan bayi berwajah mengerikan karena hasil hubungannya bersama Dedemit. Pemakaman Makarsi telah usai dilakukan. Pihak keluarga tidak menuntut Pak Wahyu karena dianggap kejadian ini merupakan guratan takdir. Akan tetapi, berbeda dengan warga yang berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Wahyu dengan suatu maksud. Digedornya pintu rumah Pak Wahyu dengan begitu kencang. Ada sekitar 20 orang yang datang. Mereka memasang wajah marah, seakan sudah muak dengan ketenangan desa yang terusik kembali. Pak Wahyu yang baru pulang dari pemakaman Makarsi pun membuka pintu dengan lesu. Matanya membulat saat melihat kerumunan orang yang tiba-tiba masuk tanpa izin. Ada apa ini? Kalian tidak sopan. Beraninya masuk tanpa ada izin saya. Cecar Pak Wahyu. Merasa privasinya sudah sangat terganggu. Halah, sudah gak usah sok polos Pak Wahyu. Sekarang mana si Nilam? Kami mau si Nilam pergi dari desa ini. Sekarang juga, suara bariton itu menggema. Hal yang Pak Wahyu takutkan. Akhirnya datang juga. Apa-apaan? Seenaknya kalian mengusir anak saya. Punya hak apa kalian melakukan itu? Bu Rosidah yang baru keluar dari kamar Nilam pun langsung menyambar ucapan warga. Ibu mana yang tega melihat anaknya diperlakukan kasar oleh orang lain? Pak, Bu, sudah cukup si Nilam teh bawa sial untuk desa kita. Mau berapa puluh korban lagi yang mau kalian ambil? Baru saja desa kita teh damai. Gara-gara si Nilam ngelahirin anak setan, malah jadi kayak gini lagi. Makarsi korban pertama. Nanti siapa lagi? Pak Lurah dan Ridwan baru saja datang. Napas mereka sedikit tersenggal akibat buru-buru pergi setelah selesai di makam. Benar saja dugaannya bahwa warga akan kesini untuk mengusir Nilam. Dengan penuh kesabaran, Pak Lurah meminta semuanya untuk mendinginkan kepala sebelum bertindak. Akan tetapi, kali ini kesabaran warga sudah diambang batas. Mereka tak peduli lagi. Tak ada belas kasihan untuk Nilam yang masih belum pulih pasca melahirkan. Pak Lurah gak usah ngebelak kali ini. Percuma kami tidak mau ikut kata-kata Pak Lurah. Yang jelas, tugas kami adalah menjaga keluarga agar tetap aman. Sekarang suruh pergi si Nilam atau kami yang tarik. Bu Rosidah tak kuasa menahan tangisnya. Ia memohon pada warga untuk tidak melakukan hal kasar pada Nilam. Mengingat anaknya itu masih dalam keadaan belum stabil, terutama dari segi psikis. Bacot kalian semua. Ayo cari si Nilam, tarik dari rumah ini. Usir. Kang Hasan selalu jadi kompor paling lantang, menyulut bara api di hati warga. Beberapa orang dari mereka langsung masuk ke dalam tanpa permisi. Lantas semua masuk kamar Nilam. Dengan kasar, Nilam yang tengah tertidur di samping bayinya pun ditarik untuk bangun. Beberapa orang dari mereka langsung masuk ke dalam tanpa permisi. Lantas semua masuk kamar Nilam.
dengan kasar. Nilam yang tengah tertidur di samping bayinya pun ditarik untuk bangun. "Pergi dari sini wanita pembawa sial," bentak seseorang. Ia menyeret tubuh Nilam sampai hampir tersungkur. Diambil bayi mungil itu, diserahkan pada Nilam untuk digendong. Tubuh Nilam didorong-dorong untuk segera keluar. Mereka tak memberi kesempatan pada Nilam untuk berkemas, bahkan sekedar memakai sandal. Nilam diperlakukan layaknya pencuri yang siap dieksekusi. Seorang ibu sedari tadi menangis. Ia sampai bersujud di depan warga agar berhenti menyakiti fisik Nilam. Ia melihat salah satu dari warga bahkan menjambak rambut Nilam dari belakang dengan sangat kasar. "Teh Nur, aku gak mau pergi teh. Aku takut," ucap Nilam. Kakaknya langsung memeluk Nilam. Ia mengusir warga agar tidak mendekati Nilam lagi. "Nilam, kami teh gak mau tahu. Pokoknya kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Bawa itu anak setan dari desa kita sebelum memakan banyak korban. Pergi cepat," teriak Hasan sembari mendorong tubuh Nilam sampai hampir jatuh. Beruntung dari belakang tubuh kurus ditahan oleh Bagas. Tak rela adik iparnya disakiti, Bagas sampai memarahi warga kembali. Akan tetapi, kali ini tidak mempan. Mereka kekeh minta Nilam pergi bersama bayinya. Pilihan cuma dua. Wanita ini yang pergi, atau seluruh keluarga Pak Wahyu. Masih untung kami teh memberi keringanan pada kalian. Dasar keluarga pembawa sial, keluarga pembunuh, teriak lagi yang lainnya. "Sekarang kami kasih waktu buat kamu membereskan pakaian Nilam. Sampai sore masih di sini, kamu akan kami buang ke hutan sekalian. Buat semuanya, kita bubar saja." Setelah mendapat instruksi, warga mulai pulang. Nilam yang sudah menangis hanya bisa pasrah di pelukan sang ibu. Bahkan tangannya pun memeluk bayi yang hanya tidur dengan tenang sedari tadi. "Pak Lurah, tolong bagaimana ini Pak?" Suara Pak Wahyu terdengar memohon. "Untuk sekarang, saya tidak bisa bantu Pak. Untuk keselamatan Nilam, lebih baik memang pergi dari desa ini," ucap Pak Lurah dengan perasaan menyesal. Mau gimana lagi? Tidak bisa dipungkiri kalau kata-kata warganya ada benarnya juga. Masalahnya, mau kemana? Suara Pak Wahyu tampak lelah. Di tengah lamunan mereka, tiba-tiba saja Ridwan berdehem. "Pak Wahyu, kalau boleh saya usul, bagaimana kalau sesudah masa nifas Nilam, izinkan saya menikahinya?" Semua orang sontak menganga dengan keputusan pria itu. Di saat yang lain takut terkena sial dan kutukan, Ridwan malah menawarkan diri untuk menikahi Nilam. Tentu saja mereka terkaget-kaget. Begitu juga dengan Pak Lurah. Ia sampai membentak putra semata wayangnya itu. "Apa-apaan kamu ini Ridwan?" Ridwan mengacuhkan suara tinggi bapaknya. Pria itu kembali berkata, "Saya serius Pak. Saya ingin Nilam menjadi istri saya." Bagas selaku sahabat dan kakak ipar Nilam hanya bisa menatap wajah datar Ridwan. Hatinya merasa tak percaya, sekaligus heran mengapa Ridwan mengambil keputusan seperti ini. Apa ada yang ia rencanakan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.